warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Zainal. Zainul dan Zainal. Alasannya? Sakit. Baik. Kita doakan semoga Zainul dan Zainal lekas sembuh dan kembali ke sekolah bersama kita untuk mengikuti proses belajar dan mengajar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak kita pada hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Pada hari ini kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu mengenai memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah. Hauqalah. Kalimat thayyibah apa? Ya. Sebelum kita masuk pada kalimat thayyibah hauqalah, kita harus kenal apa itu kalimat thayyibah. Ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Kalimat thayyibah ini kita sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya. Ada kalimat thayyibah tasbih, tahmid, tahlil, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan pada hari ini itu kita akan mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Nah, untuk kalimat thayyibah hauqalah ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita mengenal kalimat thayyibah hauqalah itu yang modelnya bagaimana, bunyinya seperti apa, itu kita harus kenal dulu. Setelah kita mengenal kalimat thayyibah hauqalah, yang selanjutnya adalah kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Setelah kita ucapkan kalimat thayyibah hauqalah, selanjutnya adalah kita harus tahu apa? Kita harus ketahui waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Selanjutnya kita harus berhikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, ini 4 poin penting yang akan kita belajar pada hari ini. Nah, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Bisa lihat gambar? Gambar apakah itu? Manusia sedang buat apa? Mau berangkat ke sekolah. Jadi ada seorang anak berseragam sekolah, kemudian ada orang tuanya, dia mau berangkat ke sekolah. Nah, kalau kita mau berangkat ke sekolah sebagai seorang anak, apa yang kita lakukan? Kita dari salam kepada orang tua. Setelah kita salam, kita mau keluar rumah, kita buat apa? Membaca doa keluar rumah. Ada yang tahu doa keluar rumah? Bagaimana bunyinya?
Kalimat thayyibah hauqala itu bunyinya adalah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan. Ya, kita mengenal kalimat thayyibah hauqala yang bunyinya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti kalimat thayyibah hauqala itu adalah merupakan suatu bentuk ucapan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya, setelah kita mengenal kalimat thayyibah hauqala, kita juga harus tahu waktu mengucapkan kalimat thayyibah. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqala. Kapan kita ucapkan? Kita lihat. Yang pertama, ketika kita mendapatkan beban yang berat. Dalam kehidupan ini, kadang kita mengalami kesusahan, kesenangan, kesedihan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Nah, itu semua terjadi pada diri kita. Kadang kita mendapat beban yang sangat berat berupa kita kekurangan harta. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqala. Dengan kita ucapkan kalimat thayyibah hauqala, Allah akan meringankan beban yang kita alami. Yang berikut, kalimat thayyibah itu kita ucapkan ketika mendengar suara azan. Ya, suara azan itu apabila dikumandangkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqala yang bunyinya adalah baik. Selanjutnya yang ketiga adalah kalau kita mau meminta pertolongan kepada Allah, maka kita ucapkan kalimat thayyibah hauqala. Bagaimana contohnya? Ketika kita mau keluar dari rumah, kita mau mengerjakan sesuatu, berarti kita harus meminta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah memberikan kita perlindungan, memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas. Baik, setelah kita tahu waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqala, selanjutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqala. Hikmah itu berarti manfaat. Kalau kita sudah ucapkan kalimat thayyibah hauqala, berarti manfaat apa yang kita dapat? Itu yang dinamakan hikmah. Yang pertama, kalau dalam kehidupan ini kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah hauqala, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Manusia itu tidak pernah luput dengan namanya salah dan dosa. Kita selalu berbuat salah dan selalu berbuat dosa. Maka untuk menghapus dosa-dosa kita, salah satu caranya adalah kita ucapkan kalimat thayyibah hauqala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat thayyibah hauqala itu juga merupakan suatu amal soleh yang pahalanya abadi.
Abadi itu berarti kekal, tidak akan hilang. Orang yang mengucapkan kalimat thayyibah hauqola itu pahalanya itu kekal dan abadi, tidak akan hilang pahalanya. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Sekarang aku tanya, kalau kalian punya uang simpanan itu banyak di bank, kalian senang atau tidak? Senang. Kenapa? Karena nanti uang itu diambil, kemudian dipakai untuk belanja. Begitu juga dengan kalimat thayyibah hauqola. Itu merupakan salah satu simpanan kita di surga. Maka ketika kita sudah meninggal dunia ke akhirat, kita akan menikmati harta simpanan kita. Yang berikut, orang yang mengucapkan kalimat thayyibah hauqola akan menghilangkan kesusahan. Kita hidup tadi Pak Guru sudah sampaikan, kadang susah, kadang senang, kadang sedih, kadang tertawa. Tapi bila orang itu selalu ucapkan kalimat thayyibah hauqola, Allah mengatakan dan menjanjikan Dia akan menghilangkan kesusahan kita. Selanjutnya, mempercepat datang rezeki. Orang yang mengucapkan kalimat thayyibah hauqola itu, Allah akan datangkan rezekinya dari segala penjuru, dari segala pintu. Baik itu rezeki datang dari laut, rezeki itu datang dari darat, datang dari timur, datang dari barat. Allah akan mudahkan rezeki itu bagi orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah hauqola. Kemudian yang keenam, merupakan tanaman di surga. Kalau kita di dunia kita menanam sebuah pohon itu tumbuh, kemudian dia berbuah, kita nikmati buahnya, kita akan senang karena pohon itu sudah berbuah dan kita nikmati hasilnya. Begitu juga dengan kalimat thayyibah hauqola, ibarat kita sedang menanam sebuah pohon di surga atau di akhirat. Nanti kita akan petik hasilnya ketika sudah berada di akhirat, yaitu di taman surga. Selanjutnya, kalimat thayyibah hauqola ini juga merupakan salah satu pintu surga. Orang yang mengucapkan kalimat thayyibah hauqola berarti ibarat dia sudah memegang salah satu kunci dari pintu surga itu. Maka ketika di akhirat nanti, dia sudah suka-suka mau masuk pintu yang mana, karena dia sudah memegang kunci dari pintu surga. Inilah ketujuh hikmah manfaat kalau selama hidup kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqola. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini terkait dengan kalimat thayyibah hauqola. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, kita dapat simpulkan bahwa ternyata kalimat thayyibah hauqola itu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Maka setelah kita pelajari ini, kita kenal kalimat thayyibah hauqola ini, selanjutnya tugas kita semua adalah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kita praktekkan, kita dengar suara azan, hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita mau keluar rumah, kita baca doa dengan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu wallahi wala haula wala quwwata illa billah. Itu tujuan kita mempelajari kalimat thayyibah hauqola. Baik anak-anak sekalian, demikian
pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita menutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Dipersilakan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, kita akhiri pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.